Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Malam Minggu Sehat. Tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan seputar kesehatan bersama saya, Alvin Wahyu. Di episode kali ini Tribuners, topik yang akan kami bahas yakni bertema Style Kendor lawan COVID, kapan pandemi berakhir? Nah, untuk membahas topik tersebut, telah bergabung bersama kami yakni Dokter Filsuf serta ahli komunitas Dr. Tan Sutien. Halo Dokter Tan, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah masih bernafas dengan baik saya. Ya, malam minggu tampak segar seperti biasanya ya dok ya. Kemudian Tribuners selain itu turut bergabung pula malam ini yakni Bapak Harif Fadilah sebagai Ketua Umum DPP PNNI Pusat. Selamat malam Pak Harif. Selamat malam Mas Alvin, PPNI Mas. PPNI ya Pak ya? DPP PNI ya Pak ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya. Sehat ya Pak ya? Masih dalam perjalanan ya Pak ya ini ya Pak ya? Sama seperti Mas Alvin tanya nih ya. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa stabil. Ya, semoga tetap bisa berjalan lancar untuk berdiskusi bersama pada malam hari ini ya dok ya Pak ya. Ya, terutama sama Dokter Tan ini. Ya. Kita baru mungkin sebelum kita lebih lanjut ya video virtual. Ya. Mungkin Pak sebelum kita berlanjut ke pembahasan lebih jauh, kita ada tampilkan video sebagai pembuka ya Pak ya. Kita simak videonya dahulu. Oke. Baik, itu tadi videonya dok, Pak Harif. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita bisa dibuka dengan perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalan apa itu perawat? Apa bedanya paramedik, spesialisasi untuk perawat seperti ini sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa Pak Harif untuk memulai Pak. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ya, saya kira masyarakat semuanya pasti tahu kenal dengan istilah perawat ya. Tetapi kebanyakan kalau mendengar kata perawat itu asosiasinya itu langsung berpikir di rumah sakit begitu ya. Dan mungkin asosiasinya berpikir bahwa perawat itu adalah asistennya dokter begitu ya. Nah, itu yang saat ini yang kami tangkap beberapa fenomenanya. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwa perawat itu adalah sebuah profesi ya yang ditumbuh kembangkan pada sistem pendidikan tinggi ya, di mana Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan menyatakan bahwa perawat adalah seorang yang lulus dari pendidikan tinggi keperawatan. Nah, pendidikan keperawatan hari ini sudah pada on the track pada sebuah profesi yang memang betul-betul sama dengan profesi yang lain seperti dokter, apoteker maupun profesi yang lainnya ya. Kita mulai dari pendidikan diploma 3, kemudian juga ada sarjana keperawatan, tetapi setelah sarjana dia harus melanjutkan kepada profesi yang kita sebut dengan nurse. Nah, jadi kalau dokter itu sarjana kedokteran, koas kemudian jadi dokter gitu. Kalau perawat itu dari sarjana keperawatan profesi jadi nurse gitu. Nah, gitu.
Kemudian tidak cukup di situ, di pendidikan keperawatan hari ini juga ada level mastery, ya. Di mastery ada magister keperawatan dalam berbagai kepeminatan. Tetapi yang untuk kaitannya dengan praktis langsung, ada spesialis-spesialis keperawatan yang ditumbuhkan pada sistem pendidikan tinggi juga bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi. Ada 5 spesialis yang sudah ada, spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan maternitas, spesialis keperawatan kesehatan jiwa, spesialis keperawatan medical bedah, dan spesialis keperawatan komunitas. Nah, pada teman-teman yang spesialis ini mempunyai kompetensi praktis pada atau praktek pada level spesialisasi. Nah, inilah kira-kira gambaran. Seperti itu ya Pak ya. Dan kalau ya, bagaimana membedakan perawat dengan ya, bisa dilanjutkan mungkin Pak? Ya, singkat ceritanya beginilah. Kalau Pak Harif? ada orang yang tampaknya ada patah tulang, ya, cedera patah tulang. Kemudian Salvin? Ya Pak, bisa dilanjutkan Pak? Ada gangguan sinyal ya Pak ya? Iya, ya, Ya, jadi silakan dilanjutkan saya Pak. kira begitu, bahwa ya fokus perawat itu pada wilayah bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang kita sebut dengan caring. Ya, kalau mau dibedakan dengan sebenarnya curing perawat, orientasi praktisnya adalah bagaimana sebagai respon dari penyakitnya. Ini yang membedakan dengan dokter. Kalau dokter diagnosa keperawatannya adalah misalnya gastritis, ya, tukak lambung, ya. Nah, perawat mengatasinya apa? Apa yang menjadi respon terhadap tukak lambung tersebut? Misalnya apa? Gangguan pada gangguan asupan makanan, gangguan rasa nyaman di daerah perut, ya. Kemudian beberapa hal yang kaitannya dengan pemilihan makanan yang cocok untuk terkait dengan kondisi patologis atau kondisi penyakitnya itu. Nah, itu adalah intervensi keperawatan. Ya, termasuk juga intervensi keperawatan itu bagaimana memberikan sentuhan baik itu sentuhan fisik maupun psikologis yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada kliennya. Saya kira itu Mas secara singkat. Kalau mau panjang lebar mungkin 1 semester ya. Iya. Untuk Dokter Tan mungkin ingin menambahkan Dok? Ya, banyak orang masih belum paham tentang yang disebut dengan profesi perawat ya. Jadi kalau Anda bicara tentang dokter, tapi kalau dokter nggak punya perawat, terutama kalau di rumah sakit ketika dirawat inap, namanya aja rawat inap. Jadi yang pegang peranan itu adalah si perawatnya. Ya, dokternya barangkali cuma visit satu kali, 2 kali, tapi yang dilimpahi komplain sama pasien itu adalah perawat sebetulnya. Jadi dalam malam hari ini yang kita akan angkat temanya adalah perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan bersama dengan dokter, bidan, lalu paramedik ya. Kami mempunyai suatu challenge, mempunyai tantangan. Bagaimana kita bukan mengharap untuk dihargai, tetapi bagaimana kita juga bisa ikut membuat agar pandemi ini cepat selesai. Ya, karena apa? Sebab kalau nggak selesai, yang nyawanya paling terancam adalah orang-orang seperti Pak Harif dan saya gitu loh ya. Jadi dokternya jadi nggak bisa pakai baju bagus lagi. Saya kemana-mana harus bajunya itu betul-betul, tapi buat saya senang karena tiap hari bajunya itu aja. Cuman pakai APD dalam bentuk scrub, pakai nurse cap, lalu kemudian pakai masker dan ya seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya yang rugi adalah masyarakat apabila dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lain itu tumbang. Jadi hari ini yang ingin kita betul-betul tegaskan adalah bagaimana kita bekerja sama bergandeng tangan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Itu Mas. Ya, mungkin bisa melanjutkan ke topik kita ya Dok ya. Saat ini diketahui masyarakat seolah menganggap pandemi sudah biasa aja ya Dok ya.
kayak semuanya masyarakat sudah santai-santai, udah tidak peduli PSBB ya dok ya. Mungkin sebenarnya seperti apa pandangan para tenaga kesehatan melihat fenomena seperti ini dok? Mungkin. Nah sekarang begini, problemnya adalah masyarakat kita terbiasa kalau sakit itu nanya obatnya apa, ya, bagaimana caranya, bukan bertanya tentang kenapa pandemi bisa merajalela, kenapa bisa diabetes, kenapa bisa TBC. Nah, kenapanya ini adalah asuhan yang perlu kita betul-betul kencengin di Indonesia, ya. Kebanyakan orang mencari pil ajaib dan tongkat ajaib. Jadi nggak heran kita cuma mengatakan wis rapopo, tunggoni aja itu vaksinnya. Wis gak apa-apa. Ini lagi di mana-mana lagi dicari obatnya apa, obat COVID. Jadi ini yang membuat kenapa orang-orang seperti Pak Harif dan saya lalu kemudian kayak gondok banget istilahnya kayak gitu ya, sebab di negara-negara yang sudah maju, kalau Anda perhatikan, mereka tuh nggak berisik cari jamu, cari obat, ya, cari cem-ceman atau apapun yang membuat COVID-nya minggat. Karena mereka tahu transmisinya adalah melalui apa? Ya, transmisinya adalah tentang masalah droplet. Transmisinya adalah bicara tentang airborne. Jadi perilaku manusia yang berhubungan dengan penyebaran droplet, penyebaran airborne, itu yang kita cegah. Dengan demikian maka insya Allah penyebarannya pun akan bisa kita hambat. Itu sambil nunggu vaksinnya jadi. Dan vaksin itu juga nggak segampang yang Anda bayangkan gitu loh ya. Karena nggak seperti kayak orang pesan mebel. Ya pesanannya ini, ntar dulu. Bicara soal vaksin ini kan harus diteliti juga. Vaksin ini ampuh nggak untuk orang dengan misalnya usia balita, remaja. Bukan cuma orang dewasa aja. Dan vaksinnya terbukti bisa meningkatkan kekebalan nggak? Dalam situasi misalnya kalau orangnya sudah disuntik, lalu diceburin ke dalam situasi yang betul-betul infectious. Jadi nggak sembarangan lalu yang disebut dengan uji coba vaksin itu lalu bicara tentang nanti kira-kira orangnya kejang nggak ya? Kira-kira demam nggak ya? Kira-kira jadi abses nggak ya? Enggak. Gitu loh ya. Kalau cuma nungguin itu namanya bukan uji coba vaksin. Ya, tapi vaksin itu membuat orangnya setelah disuntik betul-betul kita cek apakah antibodi kekebalannya bisa terbentuk atau tidak. Ya, dan kekebalan ini pun bertahan berapa bulan, berapa tahun atau berapa semester kita nggak tahu. Yang lalu kemudian menerbitkan idea tentang masalah booster. Apakah suntik sekali cukup atau perlu 2 kali booster, 3 kali booster? Dan bagaimana kalau virusnya mutasi? Karena kita berhadapan dengan sesuatu jasa ternik yang kelakuannya memang belum jelas gitu loh ya. Begitu vaksinnya ketemu lalu dia berubah bentuk, urusannya jadi panjang. Jadi yang pertama yang paling penting adalah yuk kita bersama-sama menghentikan penularannya. Dan yang betul-betul sudah efektif terbukti mencegah penularan itu cuma 3M. M yang pertanda adalah memakai masker, makainya juga dengan benar, termasuk ngelepasinnya. Bukan cuma pakai tapi di bawah hidung, ya kan? Pakai tapi ditaruh di bawah janggut gitu loh ya. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air sabun, nggak usah sabunnya antiseptik, prinsipnya adalah sabun, deterjen juga bisa gitu loh ya. Sampai dengan 20 detik sehingga semua area juga kena. Dan yang ketiga tentu saja menjaga jarak. Nah yang menjadi problem bagi masyarakat kita barangkali menjaga jarak Mas. Ya, masuk kantor pakai masker. Tapi begitu kita mulai makan bersama-sama, nah ini makan berjamaah, makan siang berjamaah. Nggak ada kan orang makan pakai masker, maskernya dicopot lalu mulai caca-caca ngobrol, ambiar semua. Jadi penularan terjadi di klaster-klaster kantor, tempat kerja itu biasanya karena ketika jam makan siang. Misalnya seperti itu ya. Nah kalau mereka menjadi begitu, lalu kemudian mereka menjadi OTG misalkan. OTG adalah orang tanpa gejala. Lalu kemudian mereka berkeliaran, lalu kemudian ya terjadi penularan yang sangat masif. Saya rasa begitu. Dan kenapa yang paling kena itu adalah perawat, bidan, dokter, dan yang lainnya? Karena kami ada di rumah sakit, dan kita terpapar. Sepanjang pekerjaan kita terpapar dengan virusnya. Jadi orang itu bisa kena itu karena jumlah paparannya yang masif. Ya, jadi nggak cuma sekedar kayak bertemu begitu saja, amprokan istilahnya ya dengan orang yang OTG, tapi orang yang datang ke rumah sakit itu adalah orang yang sudah sakit dan mungkin juga pasiennya tidak jujur. Kembali ke Mas Alvin. Mungkin saya jeda dulu untuk saya ingin menginformasikan kepada Tribuners, mengingatkan bahwa program Malam Minggu Sehat ini adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan kita malam hari ini, bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ya dok ya, Pak Harif kita lanjut ya. Kemudian mungkin bisa lanjut ke Pak Harif. Pak, ini melihat minimnya aware masyarakat terhadap pandemi ini membuat kurva kasus COVID terus meninggi ya Pak ya. Dampaknya pun beban nakes semakin bertambah ya Pak ya.
banyak nakes yang sudah berguguran hingga saat ini. Dokter, tenaga medis, banyak sekali angkanya. Kemudian untuk melihat polemik ini, Pak, Pak Harif selaku Ketua DPP PNI, mungkin tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, saya kira sampai hari ini memang jumlah perawat yang wafat itu sudah 61 orang. 61. Kalau dokter saya dengar kemarin sudah 80 ya, ya deketan ya kalau tidak salah 80 Ya, ya. dari ID kemarin, ya. Ya, ini kemarin kita sudah 61 ini. Apa namanya? Ini memang sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan sekali memang. Nah, dalam pandemi ini saya melihat beberapa pernyataan WHO memang salah satunya adalah bagaimana safety dan perlindungan dari tenaga kesehatan ini menjadi sesuatu yang utama juga yang harus kita pikirkan bukan hanya oleh instansi tapi oleh semua ya, termasuk oleh pribadi perawat itu sendiri juga ya, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan dan tentu pemerintah. Nah, hal ini terjadi memang kalau saya lihat memang kita belum selesai pada pandemi. Kita belum tahu puncaknya kapan ini. Jadi terus-menerus ya, saya nggak tahu ini sudah tahap kedua atau gelombang kedua atau gelombang keberapa ini. Tapi ini terus saja meningkat dan apa namanya dan banyak sekali orang yang terkonfirmasi gejala di luar sana. Ini juga menyebabkan satu faktor yang bisa saja meningkatkan apa namanya paparan terhadap tenaga kesehatan selain berada di rumah sakit yang dengan jumlah virus yang banyak gitu ya, karena orang terpapar itu karena satu keganasan virusnya, yang kedua jumlahnya yang banyak dan terus menerus itu orang akan bisa terpapar juga begitu. Tetapi khusus untuk perawat ini pada umumnya ya juga ada potensi-potensi misalnya di transportasi ya, di transportasi karena mereka pada umumnya menggunakan transportasi umum. Yang mana di transportasi umum hari ini pun kita juga belum melihat bagaimana protokol kesehatan itu dilakukan dengan seksama dan didisiplin oleh semua orang gitu. Sehingga ini juga dampak kepada kita juga semua. Artinya bukan hanya di rumah sakit, kalau di rumah sakit ya sudah jelas ya kan, tetapi di lingkungan, di transportasi itu juga menjadi kekhawatiran kita karena banyaknya orang tanpa terkonfirmasi tanpa gejala ini menyebabkan juga apa namanya satu potensi yang akan menyebabkan paparan terhadap tenaga kesehatan pada umumnya kan begitu. Nah, bila ini terjadi terus-menerus, kita tidak ingin seperti cerita-cerita di mana itu di Italia misalnya, mereka hanya bisa memilih yang mungkin hidup saja ditolong, ya kan? Tetapi kenapa? Karena sarana terbatas, tenaga kesehatan terbatas, jumlah kasusnya meningkat, apa boleh buat? Ya artinya kita prioritas yang menolong orang begitu kan. Sampai seperti itu. Karena kita juga punya kewajiban tenaga kesehatan itu menolong setiap orang yang akan membutuhkan. Tapi dengan tentu sesuai dengan kemampuan dan sarana-sarana dan prasarana yang ada termasuk standar-standar di dalam melaksanakannya. Saya kira itu ya. Dokter Tan mungkin mau menyambung, Dok? Iya, sebab begini, apabila seandainya pandemi ini nggak selesai-selesai dan kita tidak mempunyai suatu suatu kebersamaan, suatu komitmen untuk menyelesaikannya, maka yang akan rugi tentu saja terutama yang paling menderita itu adalah anak-anak. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa ibu hamil anak-anak yang sedang tumbuh kembang, mereka membutuhkan pelayanan-pelayanan versi orang sehat. Mereka orang sehat loh, tetapi ibu harus melakukan pengecekan kehamilan, ANT, antenatal care ya. Dan mereka jadi takut ke rumah sakit misalnya. Lalu kemudian yang kedua adalah anak-anak harus vaksinasi. Nah, bulan Agustus adalah bulan imunisasi, Mas, gitu loh ya, pemberian vitamin A. Nah, posyandu sudah berguguran di mana-mana, posyandu sudah tidak dilakukan karena orang takut berkerumun dan sebagainya, ada risiko seperti itu. Sedangkan kalau seandainya rumah sakit, ya artinya Anda harus bayar kalau Anda ke praktek swasta. Ya, padahal yang paling bagus itu adalah kalau kita mendapatkan di posyandu untuk vaksinasi yang sifatnya rutin. Di mana Anda nggak usah bayar apa-apa, bahkan nggak usah bayar retribusi puskesmas, ya Pak Harif ya, langsung dapat di posyandu. Ya, tetapi kalau bayangkan kalau ini semua terjadi terus-menerus dan tidak jelas kapan selesainya, maka yang rugi adalah kita semua sebagai bangsa. Ya, jadi dan kapan anak-anak kita akan sekolah?
itu juga mengerikan sekali. Ini sudah 1 semester anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Ya, dan ini cuman hanya karena kita masih ngotot dan sebagainya, nggak mau pakai masker gitu loh ya. Hanya patuh kalau dipelototin, kalau ada hukuman, hanya patuh kalau pas-pas Satpol PP-nya lewat. Jadi ini kan kayak anak kecil gitu loh, kucing-kucingan. Ya, selama orang ini tidak paham, maka yang terjadi adalah kita jadi seperti kayak kawanan anak-anak TK yang hanya menurut kalau ada yang ngawasin, ya, ada kamera pengawasnya, takut dengan hukuman. Sementara itu dia tidak paham. Jadi pekerjaan kita malam ini terutama adalah saya ingin merangkul semua elemen masyarakat bersama dengan Pak Harif, selamatkan nakes, selamatkan bangsa, dan selamatkan anak negeri. Mari kita pulihkan Indonesia yang tercinta ini. Ya, sudah cukup kita 75 tahun merdeka, so sudah saatnya kita juga harus merdeka dari COVID, Mas. Bismillah. Terkait selamatkan nakes ya dok ya. Sebagai itu yang pertama. Ya. Sebagai garda terdepan dok, para nakes memiliki resiko tinggi tertular COVID-19 ya dok ya. Lalu sebenarnya selama ini tuh jaminan apa yang didapatkan para nakes sebagai garda terdepan dalam perang melawan pandemi ini dok? Mungkin. Nah, kalau yang bekerja di rumah sakit ya barangkali rumah sakitnya memberikan fasilitas APD. Ya, tetapi kalau mereka yang praktek swasta, tolong diingat, banyak dokter, perawat, atau bidan, itu juga udah nggak bisa praktek lagi, ya Pak Harif ya. Karena apa? Karena beli APD itu mahal banget. Ya, bayangin, satu APD set itu kurang lebih di atas 600.000, betul ya Pak Harif ya? Bahkan yang kualitasnya bagus itu sekitar 700-800.000. Dan tolong diingat, itu satu kali pakai loh. Bukan berarti lalu kemudian APD-nya kamu cuci di laundry lalu pakai lagi besoknya. Oh tidak. APD itu sekali pakai buang. Dan kami punya masker itu yang seperti kayak Pak Harif pakai, itu 4 jam buang. Udah mulai agak sedikit basah karena kita berkeringat, buang. Jadi Anda bisa bayangkan betapa borosnya kita semua hanya untuk menghadapi pandemi seperti ini. Mungkin Pak Harif bisa menyambung. Pak Harif mungkin bisa menyambung Pak. Sebenarnya jaminan seperti apa Pak selama ini yang diterima tenaga medis? Saya kira gini, memang kita harus juga bukan hanya berpikir tapi mengadvokasi keras terhadap perlindungan tenaga kesehatan ini dalam masa pandemi ya. Memang banyak yang mengatakan bahwa kan sudah dapat insentif dan santunan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang utama buat kita sebenarnya. Iya, betul banget. Jadi nyawa itu nggak bisa diukur dengan uang. Itu dapat melindungi tenaga kan seperti gelagapan bagaimana alur pasien masuk dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah sistem. Ya, kemudian bagaimana ketersediaan APD, bagaimana jam kerja kita harus diatur sesuai yang sehingga memberikan istirahat yang cukup ya. Kemudian bagaimana juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk kita tidak, kalau bisa kita ada ruang istirahat atau transit sementara atau bahkan hotel ya, kalau beberapa rumah sakit menyediakan hotel atau rumah singgah untuk tempat tempat transit dari tenaga kesehatan itu sebelum dia pulang begitu ya, karena pada umumnya kalau pulang langsung seperti yang saya sampaikan tadi, resiko-resiko di jalan dan transportasi dan sebagainya. Yang ini menarik juga itu di rumah sakit loh, tapi di puskesmas ini menarik nih. Di puskesmas itu belum ada seragam khusus perawat ya. Belum. Jadi kepada umumnya perawat di puskesmas itu kan pegawai Pemda ya, Dokter Tan ya, betul ya? Ya. Nah, dia gunakan pakaian Pemda itu dari rumah, memberikan pelayanan pakaian itu, pulang juga pakaian itu, kan begitu ya? Walaupun menggunakan pakaian APD lah sementara pada saat melayani pasien, tapi pakaiannya itu semua. Beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit pakaian berangkat beda, sampai rumah sakit ganti baju rumah sakit, kemudian pakai APD, kemudian mau pulang dia pakai baju untuk pulang seperti itu dan sudah selesai mandi dan lain sebagainya. Tapi di puskesmas bagaimana sarana dan prasarananya? Mau pulang itu apakah sudah yakin betul perawat itu sudah mandi besar ya, dan setelah menangani sejumlah pasien, surveillance dan lain
Ya, itu betul banget seperti yang dikatakan oleh Pak Harif ya. Jadi kita tuh di puskesmas itu puskesmasnya aja kecil. Jadi artinya ruangannya nggak banyak. Padahal kalau kita mau ganti baju harus ada Bagian APD. itu harus kita Ya, dorong agar disediakan oleh para. Iya, harus ada salah ruang satu transit contohnya. ya Pak. Iya betul betul. Ya. Dan Jadi betul memang sekali, kami mendapat informasi dari masih dalam hotline PPNI, rumah sakit swasta dan puskesmas itu masih mengeluhkan soal kurangnya APD. Karena Ya, memang rumah sakit swasta itu kesulitan mendapatkan APD yang cukup mahal seperti itu. Sementara mereka kan harus mengalokasikan seluruh pendanaan itu dari pasien, ya kan? Kalau rumah sakit pemerintah itu bisa dari APBN, APBD untuk gaji pegawainya, tapi untuk operasionalnya bisa dapat dari pasien. Tapi untuk rumah sakit swasta mau jadi pegawai, operasional, pelayanan semua dari pelayanan ke pasien itu yang sangat memberatkan. Dan kita hari ini beberapa dilaporkan sudah mulai ada teman-teman yang dikurangi jumlah jam kerjanya dan sebagainya. Gitu. ya, jadi mungkin secara umum hampir sebagian besar tenaga kesehatan di Indonesia mungkin sudah mendapat fasilitas di tempat kerja semacam minimal APD ya, seperti itu ya dok ya, dokter Pak Harif dan dokter Tan. ya tergantung APD-nya apa dulu. Nah gitu dia. Hmm. Jadi kalau misalnya cuma sekedar APD tapi cuma kayak apron atau seperti kayak jas hujan plastik, jadi itu bukan APD yang sebenarnya yang bisa dipakai kalau berhadapan dengan pasien. Dan APD itu ada yang disebut dengan level 1, level 2, dan level 3. Ya, Anda harus paham tentang itu. Dan ini akan sangat membahayakan apabila kita menyalahgunakan. Di satu sisi kalau misalkan ini bukan ruang isolasi, kita pakai APD level 3, itu adalah pemborosan. Ya, tetapi sebaliknya juga kalau itu kita berhadapan dengan pasien yang OTG, ya seperti misalnya saya baru dapat berita nih, ada satu orang koas ya, calon dokter di rumah sakit, dia cuma demam-demam biasa, sumeng, tapi rapid testnya pun tidak reaktif, tetapi karena ini rumah sakit swasta, jadi dia harus mengalami PCR, harus CT scan, wah udah kelihatan itu ternyata ada gambaran opak di parunya. Jadi anak ini memang harus isolasi 2 minggu penuh gitu loh ya. Padahal dia juga ketika dia bekerja di rumah sakit dia masih menggunakan APD. Nah, transmisi penularan juga pada nakes yang paling tinggi seperti yang pernah dikatakan oleh Prof. Akmal Taher itu adalah di dalam ruangan transit. Jadi ketika mereka membuka baju, lalu kemudian pakai baju yang mau pulang ke rumah, nah itu adalah saat ketika transmisi itu terjadi. Ya, jadi memang tidak mudah. Jadi bayangkan kalau puskesmas yang kecil, ruangannya juga terbatas, harus ada ruangan yang sama dipakai buat administrasi, dipakai buat ganti baju, dipakai buat makan siang. Ya Allah ya Tuhan, ini udah nggak karuan banget gitu loh ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi Anda harus bisa bayangkan bahwa ternyata memang nakes kita beda dengan Jerman, beda dengan Korea Utara, beda dengan Australia. Ditambah lagi ngadepin masyarakat yang bandel. Udah bandel kita dikatain konspirasi segala macam. Ya Allah ya Tuhan. Itu sangat ngenes sekali ya bahwa kita juga sebagai manusia perlu menyelamatkan diri. Sebab kalau kami pada punah, lalu kalian kalau mau berobat sama siapa coba? Gitu loh ya. Jadi apakah salah kami menyelamatkan diri gitu loh ya? Itu. Pak Hanif mungkin ingin menyambung Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan Dokter Tan tadi sependapat saya. Saya lihat dari teman-teman kami yang wafat dan terpapar itu ternyata banyak juga yang dari puskesmas. Ya, jumlah perawat yang wafat di puskesmas itu kalau nggak salah 13 itu dari 60 itu. Rumah sakit itu rumah sakit pemerintah itu 20, rumah sakit swasta itu ada 18. Jadi berimbang ya. Nah, sementara kalau di rumah sakit rujukan yang hari ini menurut saya keluhan terhadap kekurangan APD itu sudah sangat minim. Artinya keluhan tidak muncul. Ya, kenapa? Karena rumah sakit rujukan itu tersedia dan terjamin lah oleh pemerintah. Nah, sementara yang mereka di puskesmas yang di swasta ini memang perlu perjuangan untuk mendapatkan APD yang betul-betul sesuai tadi. Ya, jadi ini satu poin yang menurut saya penting juga. Dan saya pendapat bahwa di ruang transit dan juga bagaimana nakes itu pada saat membuka ya, Ya. membuka. Kalau memasang pada umumnya di awal-awal kita sudah memberikan edukasi yang cukup banyak kepada teman-teman kita. Tetapi pada saat membuka itu kadang-kadang terjadi lalai dan indisipliner
sehingga menyebabkan transmisi terjadi pada saat membuka karena mau buru-buru pulang dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, oleh karena itu kita harus. Ya, saya ingin juga menyambung mengenai masalah membuka itu. Nah, ini terjadi di masyarakat, Mas, gitu loh ya. Pakai masker. Tetapi maskernya itu pas lagi mau dibuka, waduh, dia pegang sendiri begitu di mana-mana. Atau misalnya pakai face shield nih. Kalau saya perhatikan itu adalah pelayan-pelayan di restoran misalkan, ya. Nah, di restoran itu sebetulnya face shield-nya lama-lama seperti kayak topi pet. Ya, istilah orang Jawa tuh cuman akriliknya cuma jengat gitu loh. Padahal mestinya face shield itu adalah menutupi sampai batas dagu. Jadi pemakaian face shield yang tidak benar pun, yang tidak menutupi sampai batas dagu, cuma sekedar dadah begitu saja, itu sudah dibilang menyalahi cara pemakaian untuk alat pelindung diri untuk level masyarakat. Belum lagi yang saya perhatikan kalau ini pelayan udah mulai jengah, dia buka face shield-nya, dia taruh di meja kasir. Nah, itu dia. Itu saya pernah lihat tuh. Lalu kemudian Anda sadar nggak itu sebetulnya face shield udah isinya adalah cipratan. Ya, mestinya kalau face shield itu dibuka langsung harus didesinfeksi ya atau menggunakan hand sanitizer minimal dibersihkan. Lalu kemudian ya ditaruh di tempat yang sewajarnya. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah tentang OTG anak-anak, Mas. Mari kita bahas tentang itu. Ya, untuk ini OTG sekarang kan emang rata-rata selama ini kan yang kesannya maksudnya masyarakat menilai bahwa COVID ini sebenarnya sebagian besar yang diserang adalah orang-orang yang dengan usia yang lanjut ya, Dok ya. Ternyata tapi sudah tidak. Sebenarnya di lapangan seperti apa kasus-kasusnya, Dok? Kalau yang aku lihat, COVID itu tidak kenal bulu, Mas. Mau anak balita kek, mau anak remaja kek, atau mau orang dewasa lanjut usia nggak ada masalah. Nah, yang barangkali menjadi hal yang diperhatikan masyarakat adalah ini orang kelihatannya meninggalnya bukan karena COVID-nya, tetapi karena penyakit penyerta. Diandaikan seperti itu, maka lalu kemudian muncul konspirasi berpikir bahwa ini orang bukan meninggal karena COVID, tapi meninggalnya karena penyakit penyerta seperti respiratory distress, yaitu salah satunya karena sesak napas, gagal napas, akibat dia punya jantung, lalu kemudian karena punya diabetes, lalu sebelumnya sudah punya kanker dan sebagainya. Jadi kalau menurut hemat saya, tolong jangan berpikir terlalu konspiratif seperti itu. Sebab ternyata terbukti juga ada orang-orang yang walaupun tidak punya penyakit komorbid, itu ternyata ada juga yang meninggal. Ya, nah itu cuma kebetulan aja. Karena apa? Karena memang orang Indonesia di atas usia 45 tahun, coba cari deh. Ada nggak yang betul-betul tidak obes, tidak punya pengentalan darah, nggak punya kolesterol ya. Jadi jangan menganggap enteng bahwa ini adalah semata-mata meninggal karena penyakit komorbidnya. Ya, komorbid itu akan memperparah orang yang punya COVID. Jadi bahasanya barangkali lebih elok demikian. Jadi yang lebih penting adalah kita harus menyelamatkan bangsa ini. Ini yang pertama dan yang utama harus kita tegaskan ya. Dan ini hanya bisa terjadi, pandemi hanya bisa berakhir dan pulih, anak kita bisa sekolah lagi kalau kita nggak kendor. Jangan kasih kendor. Ya, jadi nggak kasih kendornya itu bukan karena kita patuh sama pemimpin, bukan karena kita patuh dengan siapa, tapi karena kita paham bagaimana virus ini melakukan transmisinya. Ini penting. Baik, saya jeda bentar, Dok. Saya jeda sebentar. Kembali saya informasikan bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat tersebut ini adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan kita pada malam hari, dapat langsung menyampaikannya di kolom komentar. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Mungkin saya bisa langsung tanyakan ya, Dok ya. Saya bacakan. Ini ada pertanyaan terkait, ini terkait setel kendor masyarakat dalam melakukan pandemi ini, Dok. Pertanyaan adalah, saat ini tempat wisata udah ramai banget nih, apa hal terburuk jika sikap masyarakat tampak cuek dan seolah masa bodoh terhadap pandemi ini? Apa hal terburuknya yang bisa terjadi? Gitu. Mungkin Dokter Tan bisa menjawab. Begini, emang kita punya saat istilah ini yang namanya memang ramai banget ya, Dok, apalagi hari ini habis long weekend gini ya, Dok ya. Ya, jangan sampai jadi Corona Festival Day ya. Nah, itu yang takutin. Nah, barangkali kita punya istilah yang disebut dengan dasar lo kurang piknik. Nah, itulah ya. Jadi kata-kata dasar lo kurang piknik itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mulai jenuh, udah capek di rumah aja, kerjanya berantem di rumah, udah nggak pakai baju bagus, cuma pakai daster sama kaos oblong. Jadi mereka ingin
sedikit keluar dari suasana yang nyebelin, sumuk, suntuk gitu ya kan ya. Nah, oke, begini. Barangkali ini adalah suatu hal yang baik untuk kita pahami bersama. Artinya kalau Anda begitu pengen untuk keluar dari suasana seperti kayak begini, ini menandakan bisa jadi nih suasana rumah Anda kurang begitu kondusif. Ya, sebab apa? Kalau seandainya nih kita kembali kepada fitrah nih. Kalau hubungan suami istri baik, hubungan ayah ibu dengan anak-anak baik, Anda bisa menciptakan berbagai macam permainan tradisional di rumah. Bisa menggunakan permainan-permainan kayak zaman kita kecil dulu, masih ada yang ingat nggak? Halma, Monopoli, ya. Buat saya itu lebih menyenangkan daripada saya harus pakai baju bagus, kena macet, harus pergi ke kebun binatang, udah gitu antri. Buat saya itu lebih menyebalkan. Plus tambah risiko kena COVID Festival Day, ya. Jadi, nah ini adalah suatu flashback. Jangan-jangan orang-orang kita ini memang punya kesulitan untuk membangun komunikasi dalam keluarga. Gitu loh, ya. Sebab kalau seandainya komunikasi dalam keluarga baik, maka justru ini adalah kesempatan bersama-sama di rumah saja, ya, tetapi membangun hal-hal yang positif. Seperti Anda barangkali pernah lihat juga, ada di zaman pandemi ini orang-orang malah punya hobi baru namanya berkebun. Ya, menciptakan kebun hidroponik, ya. Jadi dia malah ngumpulin botol-botol air minum bekas, dia gunting-gunting, dia beli pupuk, dia beli sekam, dia beli bubuk, dia beli bibitnya online. Beli bubuk bibit aja bisa online loh Mas sekarang. Lalu kemudian dengan istiqomah dia mulai menanam dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu rekreasi yang bagus banget. Ya, sementara itu saya juga lihat ada beberapa teman saya juga punya anak yang mulai membuat kartu-kartu ucapan. Kembali seperti zaman dulu lagi. Kartu ucapan ulang tahun, kartu ucapan untuk yang akan sebentar lagi mau menikah dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang barangkali bisa kita lakukan kalau saja hubungan kita dengan keluarga itu dekat di rumah. Barangkali Mas Alvin mau menyerahkan ke Pak Harif. Pak Harif kelihatannya sedang sibuk mencari rest area. Iya. Jadi ini emang intinya sebenarnya bagaimana kita memilah hal-hal positif untuk mengisi di rumah aja ya Dok ya. Karena memang PSBB malah banyak yang memilih hal-hal yang untuk jalan-jalan. Oh, ada tren baru juga Dok yang kemarin sempat rame, tren bersepeda Dok. Ini malah berkerumun ya Dok ya. Ya itulah, kalau cuma betul-betul niatnya mau olahraga ya, jujur ngomong nih ya, olahraga di rumah dengan lebih lebih optimal itu bisa lebih menjanjikan daripada Anda harus bersepeda. Ya, saya jujur ngomong melihat bahwa dengan Anda bersepeda yang dipamerkan adalah sepedanya, merek apa, bajunya matching apa enggak gitu ya kan. Lalu kemudian habis main sepeda sama anak-anak, lalu kemudian minggir ke warteg. Kalau warteg ya, ada yang minggir sampai ke kafe, ya, Dok, ya? Ada yang minggir, nah nongkrong-nongkrong. Jadi akhirnya makin nggak benar sama sekali gitu loh. Jadi memang jujur ngomong kita agak sedikit terlambat menyikapi pandemi ini. Kalau saja sejak bulan Mei, barangkali Pak Harif cukup setuju dengan saya. Kalau saja di bulan Mei Maret kita sepakat semuanya, oke, bukan lockdown, tetapi betul-betul kita punya semacam SOP yang jelas. Mulai pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan benar. Dan itu diajarkan berulang-ulang. Saya yakin sekarang kita nggak seperti ini. Tapi tentu saja ini bukan hal yang telat gitu loh ya. Kita masih punya waktu. Silakan Pak Harif, barangkali ingin udah gregetan pengen nambahin Pak. Ya. Saya kebetulan sendiri di mobil sekarang, yang lain sudah turun, jadi buka masker. Buka masker. Sudah aman ya Pak ya? Aman. Ya, jadi saya kira pertanyaan Mas Alvin tadi bagaimana di tempat-tempat wisata sudah mulai banyak dan lain sebagainya ini. Saya kira tidak ada masalah jika memang di tempat-tempat tersebut memang disiplin menerapkan protokol itu. Nah, tapi ini saya belum melihat begitu masif dalam hal ini ya. Belum begitu implementatif, tapi lebih sekedar simbolis saja. Ada tempat cuci tangan tapi nggak ada yang cuci tangan gitu. Ada himbauan menggunakan masker, tulisannya ada, tapi ada yang tidak menggunakan masker tapi tidak ditegur dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya memang menjadi sebuah fenomena yang
saya kira akan memperberat kerja-kerja kita di masa yang akan datang ini. Dan jangan sampai karena kita terbatas jumlahnya, sarannya terbatas, ya, ini menjadi sebuah kelelahan tersendiri dan akhirnya menyebabkan pelayanan kesehatan kita tidak akan bisa melayani pasien-pasien tersebut dan kita akan kejadian seperti negara yang lumpuh lah sebegitu ya. Saya tidak tahu seperti apa kejadiannya bila itu benar terjadi begitu. Dan saya kira dalam hal ini memang harus ada gerakan ini, Dr. Tan. Yang saya belum melihat negara kita ini membuat sebuah gerakan ya, yang dalam hal cukuplah misalnya 3M saja kita jadikan gerakan nasional yang dipimpin langsung Bapak Presiden, saya kira gitu ya. Dan setuju. Seluruh komponen itu birokrasi dan lain sebagainya itu wajib ya ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukannya dia minta edukasi, justru sudah wajib semua unsur birokrasi mulai dari pusat sampai ke tingkat yang terkecil RT RW itu adalah kewajiban dalam konteks pemerintahan. Ya, sebuah gerakan. Nah, oleh karena itu juga harus juga dihimbau kepada komponen-komponen lain seperti kita di organisasi profesi, LSM, ormas-ormas. Ayo kita ajak bersama-sama dalam sebuah komando membuat sebuah gerakan nasional ini. Itu menurut saya sesuatu yang harus dilakukan segera kalau kita tidak mau jatuh pada kondisi yang lebih buruk begitu. Dan yang paling penting kalau menurut saya adalah kemampuan untuk melakukan peringatan atau menjadi asertif ya. Saya tidak melihat itu terjadi pada kepribadian orang Indonesia. Jadi seperti misalnya nih kalau ada wartawan seperti Mas Alvin atau jurnalis, presenter, dia mewawancarai seseorang walaupun dia petinggi, walaupun pejabat, menteri dan presiden, kalau memang sedang berbicara dengan kalian berdua dan dia tidak pakai masker, maka Mas Alvin bisa mengatakan, "Pak, maaf boleh maskernya dipakai, Pak?" Ya, sebab menggunakan masker adalah wujud cinta si Bapak dengan Mas Alvin. Tapi sebaliknya Mas Alvin juga itu merupakan bagian dari proteksi. Nah, yang saya perhatikan adalah begitu kita sudah larut dengan euforia, maka itu semua menjadi ambiar. Ya, salah satunya adalah kemarin yang saya dengar itu dari salah satu kita punya provinsi yang agak sebelah timur, itu malah petinggi-petingginya malah joget-joget ya, lalu kemudian lepas masker. Dan itu sampai mbok-mbok yang ada di emak-emak yang ada di pasar mengatakan, oh kita sudah bebas COVID. Ya, Beta sekarang sudah berpikir bahwa ini COVID tidak ada lagi. Karena ini pemimpin sekarang semua rupanya sudah berdansa-dansa sambil menyanyi. Nah, menurut hemat saya, kalau ini memang terjadi, lalu kemudian, aduh mati aku, kok jadi begini. Ayo, cepatlah minta maaf. Cepatlah minta maaf. Dan mengakui bahwa mohon maaf Bapak Ibu kami kilaf. Tetapi yang terjadi justru orang Indonesia sulit banget mengucapkan minta maaf. Tetapi yang terjadi mereka mengatakan, loh, dengan kita bahagia bernyanyi-nyanyi, itu imun kita naik. Karena kalau kita bernyanyi kan artinya bahagia. Kalau bahagia maka imunitas kita naik. Masya Allah, saya mengatakan. Jadi ya itulah, orang Indonesia jago ngeles ya, di semua lapisan gitu loh ya, yang akhirnya ditiru oleh masyarakatnya. Dan ini yang mengerikan sekali. Ya, bahwa ada suatu survei yang mengatakan Mas Alvin bahwa sebetulnya yang paling efektif itu adalah jajaran Pemda. Ya, bukan dari tingkat pusat. Karena apa? Karena Pemda itu yang mempunyai kewenangan di daerah. Ya, yang punya jadi juragan istilahnya. Karena kita menganut otonomi daerah. Jadi kelakuan apapun yang dilakukan oleh para petinggi di daerah tersebut itu akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ya, saya rasa demikian. Silakan Mas Alvin. Jadi emang sebenarnya pada dasarnya memang sangat diperlukan kesadaran pribadi ya dok ya. Paling enggak jika kita aware dengan diri kita sendiri, secara tidak langsung kita juga menjaga orang lain juga ya dok ya. Betul sekali. Jadi, dan nggak boleh lupa daratan, nggak boleh lupa daratan. Begitu udah euforia, udah bahagia, selfie, waduh berkerumun semua, pipi ketemu pipi. Ya Allah ya Tuhan ya. Nggak laki nggak perempuan sama aja. Ya sebenarnya dok ini hal terburuk apa dok jika masyarakat masih tetap seperti ini, masih setel kendor, masih seolah acuh tak acuh terhadap pandemi ini? Hal terburuknya yang terjadi akan seperti apa ya dok ya? Mungkin Dr. Tan dan kemudian bisa dilanjutkan untuk Pak Harif memberikan tanggapannya dok, penjelasannya mungkin. Yang pertama pasti Indonesia adalah negara yang terakhir menyelesaikan pandemi.
Itu yang saya takutin ya. Dan yang walaupun katanya kita ingin memajukan ekonomi dan pariwisata, siapa yang berani ke Indonesia? Ya, sebab seandainya ada orang asing nih, turis mau datang ke Indonesia, lalu dia pengen misalnya belanja souvenir misalnya, ya, lalu dia pergi ke toko, dia pergi ke pasar, wah semua orang berkerumun, wah dia takut banget. Akhirnya ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Betul atau tidak ya? Atau kemudian yang lebih konyol lagi, anak kita nggak sekolah-sekolah. Karena pas sekolah lalu menjadi klaster baru. Kelihatannya seperti yang Pak Harif bilang, sekolah menyediakan sarana cuci tangan. Begitu mau cuci tangan berkerumun dia 5 orang cuci tangan bareng-bareng di keran yang sama. Nah, ini terjadi gitu loh. Jadi sekali lagi jangan sampai SOP-nya udah ada tapi ngejalaninnya nggak bener. Dan the worst case, the very worst one itu adalah kalau kita nggak mungkin terjadi barangkali ya. Nakesnya udah angkat tangan, terserah lo deh mau ngapain deh. Lu kena sono dah ya. Atau ya nanti akan bolak-balik terjadi lagi ada ibu mau melahirkan dituntut untuk melakukan rapid test karena nakesnya nggak mau ketularan dong. Lalu kemudian kami yang dituding mengatakan bahwa Allah kalian itu nyelamatin diri sendiri. Loh, memang kita mesti nyelamatin diri kita sendiri terutama kalau kita tidak kenal siapa pasiennya. Ya ANC-nya nggak di sini misalkan. Ya, lalu kemudian tiba-tiba datang dalam keadaan infartu udah siap untuk melahirkan. Ya, lalu kemudian tahu sendiri orang melahirkan itu seperti apa. Lalu kemudian kalau nakesnya terpapar, dia tidak siap dengan APD, terus mau bagaimana? Apakah kita menolong satu nyawa lalu dengan cara mengorbankan nyawa lain? Itu tidak boleh terjadi. Yang kita inginkan adalah semua orang di dalam kapal ini harus selamat. Itu prinsipnya. Silakan Pak Hanif. Pak Hanif mungkin menyambung, Pak. Pak Hanif. Barangkali Pak Harif harus di-unmute Pak Harif. Pak Harif lupa iya, tadi. Pak Harif mungkin audionya untuk dinyalakan Pak ya. Sorry. Maaf. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Kalau pandemi ini nggak selesai, maka saya kira beban berat yang akan kita pikul ini luar biasa. Ya, jadi berbagai persoalan itu tidak akan bisa ikut selesai. Saya ambil contoh saja, kita buat pernyataan bersama dengan GKI, AID, dan YAKMI terkait dengan kesehatan ibu dan anak itu. Potensinya luar biasa, itu akan timbul masalah-masalah baru yang dulu penyakit-penyakit yang lama sudah mulai hilang karena imunisasi berkurang dan lain sebagainya. Itu akan muncul menambah beban baru. Ya, dan saya kira lama-kelamaan kita yang katanya negara mau menjadi negara lepas dari perangkap negara berkembang, mungkin kita akan menjadi negara yang miskin kembali. Ya, dan ini tidak kita harapkan hal itu. Dan ini akan menyebabkan dampaknya kepada masyarakat juga nanti pada situasi yang tidak membuat kehidupan kita akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk menyelamatkan bangsa ini adalah juga menyelamatkan juga generasi kita, anak-anak kita di masa yang akan datang begitu. Jadi masalah gizinya nggak selesai, stunting kita masih tinggi, penyakit tidak menular masih tinggi, dan sebagainya. Penyakit menular ditambah lagi dengan pandemi. Nah, oleh karena itu, saya kira pernah Pak Menteri Kesehatan kita ngomong begini, yuk kita awali perjuangan kita pandemi ini dengan kesehatan, kita akhiri dengan kesehatan gitu. Artinya apa? Harusnya kesehatan juga menjadi sangat prioritas begitu untuk diselesaikan, ya. Saya nggak berani untuk mendikotomi apa kesehatan dulu, ekonomi dulu. Tapi yuk kita perhatikan kesehatan ini sehingga semua aspek itu harus berbasis pada bagaimana kesehatan yang utama ini. Saya sependapat dengan Dr. Tan bahwa apa yang bisa kita lakukan kalau semua adalah penyakit gitu. Mau ekonomi bagaimana, mau sosial bagaimana, keamanan bagaimana. Saya kira ini kita harus harus pemimpin kita harus mengambil sikap dalam hal ini. Terima kasih. Karena memang secara ekonomi kesehatan sebagai investasi utama ya Dok ya. Ekonomi nggak akan berjalan lancar jika kesehatan kita amburadul ya Dok ya. Ya, sebetulnya apa yang saya suka dengar setiap hari kalau masyarakat mengeluhkan bahwa ya kena COVID itu kan pakai bismillah aja, mudah-mudahan nggak kena gitu kan ya. Tapi kalau saya nggak jualan di pasar, saya pasti nggak makan. Nah itu dia, itu yang jadi masalah gitu loh ya. Jadi
Begini Bapak Ibu, terutama bagi Anda yang memang harus bekerja keluar rumah dan memang harus menggaungkan kembali roda ekonomi. Nggak masalah kita kerja, nggak masalah kita kulakan ya, tetapi protokol kesehatan itu juga harus dijalankan. Mbok ya, maskernya dipakai dan jangan lupa dicuci. Dan selalu bawa masker cadangan. Lalu kemudian mencuci dengan air mengalir selama 20 detik menggunakan sabun. Lalu kemudian jaga jarak, apa sulitnya. Jadi kalau misalkan jenengan itu perlu makan di warteg misalnya. Oke, coba kalau wartegnya rame berhenti dulu, jangan masuk. Nanti digilir, satu orang keluar, satu orang masuk. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang membuat kita menjadi win-win solution. Jadi istilah win-win solution itu harus kita jalani banget. Secara ekonomi kita berjalan, tetapi juga secara kesehatan kita membuat suatu prioritas yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan tolong diingat sekali lagi, tolong vaksinasi anak-anak Anda dengan vaksin yang udah ada. Kita punya vaksin BCG, DPT, polio, ada hepatitis, punya HIV. Jangan nungguin vaksin yang belum ada, gitu loh ya. Jadi yang udah ada itu banyak penyakit yang bisa kita cegah, gitu loh ya. Tapi hanya karena pandemi, hanya karena posyandu terpaksa tutup karena semua orang bandel, maka yang rugi tentu anak-anak bangsa. Saya rasa demikian Mas Alvin, silakan. Dokter Tan, Pak Harif, ini ternyata seru banget ya kita bahasanya, tapi ternyata udah hampir 1 jam kita berdiskusi perihal kendornya masyarakat dalam menghadapi pandemi ini ya dok ya, kendornya aware masyarakat. Mungkin sebelum saya akhiri dok, untuk Dokter Tan dan Pak Harif mungkin ada sebagai nakes mungkin seperti apa harapannya mungkin untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat dalam menghadapi perang melawan COVID ini, dok? Mungkin Dokter Tan bisa terlebih dahulu. Kuncinya nomor 1, kita harus bersatu padu. Ya, semua nakes bersama dengan seluruh jajaran masyarakat Indonesia. Supaya kita nggak diadu sama si koronces ini. Ya, istilah saya itu koronces ya. Jadi masalahnya adalah lalu kemudian kita mempunyai berbagai macam pendapat masing-masing, akhirnya kita jadi terpecah sebagai bangsa, dan itu tidak boleh. Mari kita hadapi bersama koronces-koronces ini dengan cara adalah kami bekerja untuk Anda, tapi Anda juga harus jaga awak, supaya Anda juga tidak menulari kami menjadi terlalu sering. Saya rasa itu aja dari saya, semudah itu. Semudah itu ya dok ya. Untuk Pak Handi, monggo Pak. Ya, saya kira terima kasih. Perawat merawat masyarakat dan masyarakat juga memperhatikan tenaga kesehatan. Saya kira begitu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah yuk kita jadikan ini sebuah gerakan. Ya, jadi kalau belum ada komando, mari tenaga kesehatan. Saya yakin tenaga kesehatan itu selain punya kewajiban profesionalnya dalam standar dan lain-lain, tapi ada kewajiban moral yang terkandung dalam kode etik masing-masing, yaitu adalah memberikan contoh perilaku hidup sehat pada lingkungan dan masyarakat. Ayo kita kerjakan itu. Jadi kita nggak usah nunggu, ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tan. Kita bersatu Terima kasih, Pak melawan Harif. pandemi ya dok ya. Harus bersatu melawan pandemi. Baik, terima kasih Dokter Tan, terima kasih Pak Harif untuk bahasanya malam hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah ikut bertanya di kolom komentar. Demikian bincang-bincang kami di program Malam Minggu Sehat kali ini dengan bahasan perihal pandemi COVID-19. Pada program Malam Minggu Sehat akan menemui Tribuners setiap Sabtu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan bahasan terkait kesehatan yang lainnya. Saya Alvin Wahyu, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!